Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raplianur dengan NPM 19630898 dari kelas 6C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang mana dengan judul manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek. Waktu proyek atau bisa juga disebut dengan umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan dalam mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dan di sini kita akan membahas planning, yaitu activity definition, activity sequence, activity duration estimasi, dan schedule development. Serta pada kontrol, kita akan membahas yang namanya schedule control. Langsung saja kita lanjut pada materi selanjutnya. Kita memasuki planning, yaitu mendefinisikan aktivitas atau activity definition, yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi aktivitas yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure. Dari aktivitas ini juga kita dapat estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lainnya. Yang kedua ialah pengurutan aktivitas atau activity sequence, yang mana membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS sebelumnya. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Di dalamnya juga termasuk penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Dalam urutan aktivitas sebelumnya terdapat alat bantu yang mana disebut dengan diagram jaringan proyek, yaitu skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA, yaitu Activity on Arrow, atau ADM, yaitu Arrow Diagram Method, yaitu suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut dengan node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Yang kedua ialah Precedence Diagram Method atau VDM, yaitu pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak, dan hubungan atau relasi dinyatakan dalam bentuk panah. Ini adalah alat bantu dalam menyusun pengurutan aktivitas atau activity sequence. Selanjutnya kita kembali kepada tahapan planning. Yang sebelumnya kita membahas dua, yaitu sampai dengan pengurutan aktivitas atau activity sequence. Selanjutnya yang kita bahas ialah estimasi durasi aktivitas, yaitu untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang dibutuhkan dari proyek tersebut. Batasan-batasan, asumsi-asumsi aktivitas, dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas. Dan yang keempat ialah penyusunan jadwal, yaitu menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas tersebut. Dan itulah keempat dari tahapan planning pada manajemen proyek. Dan pada pembuatan jadwal proyek sebelumnya kita juga memiliki alat bantu atau tool. Yang pertama ialah Gantt chart, yaitu dikembangkan oleh Henry Gantt, yaitu merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Selanjutnya ialah metode jalur kritis atau Critical Path Method atau disingkat dengan CVM, yaitu analisis jaringan proyek
yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur dari proyek tersebut. Jalur krisis dari proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat untuk selesainya proyek tersebut. Alat ketiga yang dapat membantu untuk penyusunan pembuatan jadwal proyek ialah analisis PERT atau program evaluation and review teknik, yaitu digunakan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas dengan mengutamakan 3 jenis waktu. Yang pertama ialah waktu optimis atau TO, yaitu dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada aktivitas. Yang kedua ialah waktu normal atau TM, yaitu waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan dengan normal, disebut juga dengan waktu tengah. Dan yang terakhir ialah waktu pesimis, TV, yaitu waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Itu adalah ketiga tool atau alat bantu untuk menyusun pembuatan jadwal proyek. Selanjutnya kita akan membahas kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Perubahan-perubahan atau penyimpangan pelaksanaan proyek dapat terjadi di lapangan. Perubahan tersebut biasanya terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Yang kedua ialah kurangnya akurasi dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas. Dan yang terakhir ialah lemahnya kinerja sumber daya manusia atau SDM dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dan itulah tadi pembahasan mengenai manajemen waktu pada sebuah proyek untuk mata kuliah manajemen perangkat lunak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.